Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alisa yang ada di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik ya. Yang sedang sakit diberikan kemudahan untuk menemukan kesembuhan. Oke, kembali lagi ya, kita bermain kartu di sini. Sebelumnya Alisa selalu mengingatkan, kartu tarot ini hanyalah sebuah media ya. Kita kembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Oke. Dan tema kartu kita kali ini, bagaimana perasaan dia di saat kalian tidak memberikan dia kabar ya, dan tidak mau chat dia duluan, bagaimana perasaannya. Oke, kita langsung shuffle kartunya ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Bagaimana ya perasaan dia? Keluar satu. Please. Bagaimana perasaannya ya? Oke. Nah, di sini sudah ada 3 kartu ya. Kalian tinggal memilih kartu mana yang menurut kalian tuh tepat gitu ya. Ya, boleh memakai media meditasi ya untuk memilih kartunya. Ya, sebelum memilih tentunya kita selalu berdoa dengan keyakinan kita masing-masing di sini ya. Semoga mendapatkan kartu yang tepat, dan tentu ini tidak akan resonan untuk semua yang menonton video Halisa. Jadi bijaklah dalam menyikapi setiap konten yang Halisa buat di sini, oke? Ada di kartu nomor 1, nomor 2, dan di nomor 3. Seperti biasa, Halisa akan memulai dengan kartu nomor 1. Bagaimana perasaan dia di saat kalian tidak mau chat duluan atau menghubungi dia duluan dan tidak memberi kabar. Oke, kita lihat ya. Di bawah enjoy. Oke. Satu lagi, gimana ya perasaan dia saat kalian nggak ada komunikasi atau nggak mau menghubungi dia duluan. Oke, Ten of Wands. King of Wands. Nah, untuk yang memilih kartu di nomor 1, hai,
Perasaan dia seperti apa di saat kalian nggak mau menghubungi dia duluan atau ngechat dia duluan ya. Dia mengira begini, ini orang sebenarnya dari dalam hati dia yang terdalam ya, dia sebenarnya sangat butuh kalian ya, sangat membutuhkan kalian di sini. Ketika kalian nggak ada komunikasi antara ini ya, perasaan dia di sini rasa kesepian, iya, kayak merasa kurang lengkap gitu. Tapi kadang ada dia nggak mau menghubungi duluan juga gitu. Model-modelnya dia biar kalian yang datang duluan nih gitu. Misalnya kalian ada ribut gitu di sini dan memutuskan untuk marahan mungkin ya, atau ngambek kaliannya di sini. Dia lebih kayak nunggu aja di sini ya. Mungkin dia di sini ada yang menganggap kalian tuh lagi happy fun gitu ya, entah itu bersama teman kalian gitu ya. Dia berperasaan seperti itu gitu. Dan dia tahu pasti juga gitu, kalian tuh nggak bisa ngelupain dia gitu atau jauh dari dia. Mungkin di saat kalian ngambek gitu, dia berpikir mungkin dia nggak akan lama gitu, dia nggak akan bisa lama jauh dari gue gitu ya di sini. Jadi kayak ada rasa percaya diri yang terlalu tinggi juga ya tentang dimana di sini kalian tuh nggak akan lama gitu diamin dia gitu, kalian nggak akan bisa jauh dari dia gitu. Dia punya keyakinan yang begitu besar gitu di saat kalian marah sama dia atau nggak menghubungi dia gitu. Dia sendiri sebenarnya juga nggak bisa gitu ya, nggak ada kalian, seperti rasa kesepian gitu ya. Walaupun dia mungkin berusaha untuk menutupi untuk bersenang-senang atau happy fun di sini ya bersama temannya, tapi kayak ada sesuatu yang ganjal gitu ya di sini, yang beban berat gitu ya. Dan model-modelnya dia ini pinginnya gitu kalian tuh yang ngechat dia duluan gitu ya, lebih kayak mau diperjuangkan gitu ya, lebih ingin mungkin dihargai gitu ya. Kan ada juga ego yang terlalu tinggi, tapi ketika kalian tuh kayak ada perkataan is okay, mungkin ada perkataan yang enggak seharusnya kalian lontarkan gitu ya ke dia, itu mengajak dia udahan sama hubungan kalian. Dia sebenarnya panik banget gitu, jangan sampailah dia tuh pergi dari gue gitu. Ya itu. Dan di sini dia ini berusaha gitu ya. Kalau dibilang kalian itu ada ikatan batin yang kuat, iya ya, terasa banget di sini. Karena dia tuh juga kayak sering ngebatin kalian di sini. Ya, kayak ngebatin kalian di sini. Jadi kalian itu secara tidak ini, energi kalian tuh kayak ketarik dengan dia gitu ya. Sepertinya kalian yang lebih ngejas ke dia gitu loh, lebih ngejar dia gitu di sini ya. Jadi kayak ya mintanya diperjuangkan gitu ya. Di sini energi kalian tuh kayak ketarik sama dia karena dia selalu ngebatinnya tuh keras gitu ya di sini. Ya mungkin juga seperti kayak ada pengendalian ya, bagaimana sih caranya kalian tuh biar bisa inget dia terus, ngubungin dia terus gitu. Kayak ada semacam pengendalian pikiran juga di sini yang terlihat gitu ya. Tapi tujuannya mungkin dia baik gitu, biar kalian tuh nggak bisa lepas dari dia gitu. Tapi kalau seandainya hubungan ini toksik gitu kan,
nggak baik gitu ya. Oke, dia memang menarik energi kalian, dia punya cukup ini yang kekuatan pikiran juga ya. Dia selalu positive thinking di sini dengan hubungan kalian gitu ya. Dia menginginkan hubungan ini selalu baik-baik saja, dan mungkin di salah satu yang memilih kartu di nomor 1 di sini sudah kayak ada ingin kepernikahan, atau kalian yang sudah mungkin menikah menjalin hubungan dengan seseorang di sini ya. Dia nunggu loh kabar kalian di sini gitu. Kalian tuh ngechat dia, kayak jika ini hubungannya triparty, atau dianya yang sudah punya pasangan di sini gitu ya, di balik ini ya kebahagiaan yang dia tampilkan gitu ya, di saat kalian gak ada kabar dia juga murung banget gitu. Dia juga ingat gitu ya dengan kalian gitu, dan dia menganggap kalian tuh sebenarnya butuh dia gitu ya, tapi kenapa nggak mau menghubungi gitu di sini ya. Dan pemikiran dia juga di sini tentang kalian yang nggak berkomunikasi gitu ya dengan dia. Di sini ada kartu dimana perasaan dia itu sebenarnya kayak nggak bisa dibendung gitu ya, pingin menghubungi kalian atau jumpa dengan kalian gitu ya. Cuman mungkin ada kalian yang LDRan juga ya, ada keterbatasan status juga ya, energinya terlalu ini di sini ya. Ada yang triparty yang Alisa lihat, dan ada juga yang LDRan gitu ya. Di sini itu bikin beban berat untuk dia ya, di saat kalian nggak ada komunikasi dengan dia, karena komunikasi dengan kalian itu adalah suatu kebahagiaan untuk dia ya. Jadi mungkin penting sekali ya kabar dari kalian di sini ya. Dia kadang menunggu gitu loh, kapan kalian tuh mungkin ngabarin dia gitu di sini, atau dianya yang di sini yang sudah gitu ya, seperti Alisa bilang ada triparty, kayak ada suatu halangan gitu ya, harus mungkin menghubungi kalian tuh secara diam-diam, atau kaliannya juga merasa takut untuk menghubungi dia, nggak free gitu ya. Kalian yang LDRan terbentur oleh waktu dan keadaan juga gitu. Di saat kalian nggak berkomunikasi, dia merasa hampa gitu ya, dia merasa suatu kehampaan gitu, beban yang cukup berat gitu ya. Dia jika bisa disuruh memilih, dia lebih baik tidak ada on off sebenarnya dengan kalian di sini ya. Dia menginginkan hubungan ini tidak ada on off-nya gitu. Cuman kenapa sih terlihat di sini ada peran ego juga yang terlalu besar gitu ya di sini, yang bikin hubungan kalian tuh, atau kadang ada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diributkan akhirnya menjadi suatu keributan gitu ya. Akhirnya menjadi beban sendiri. Kalian mungkin main blokiran, kalian main diam-diaman, saling memperhatikan histori tapi nggak mau menyapa gitu ya. Di sini karena ada ego juga ya gitu. Benarnya ini orang juga butuh banget gitu komunikasi dengan kalian gitu. Kaliannya juga dalam posisi seperti ini serasa kok diabaikan gitu, kok gue aja yang berjuang gitu, maunya diperjuangkan juga gitu kan. Apalagi kalian seorang feminim pasti butuh suatu perhatian ya, atau imbal balik antara memberi dan menerima itu harus balance dalam suatu hubungan. Oke. Bagaimana perasaan dia ya? Ada keinginan dia gitu ya untuk
datang gitu di sini ya. Tapi kayak ada suatu yang menghalangi gitu ya energi dia untuk datang kepada kalian. Ini antara dua ya, mungkin karena kalian di sini kalau nggak waktu mungkin ego ya di sini masing-masing kayak merasa benar gitu ya. Jika dalam pertengkaran atau dalam suatu prinsip dia merasa lebih benar dari kalian begitu di sini ya. Nah, kalau dia kangen sebenarnya dia kayak menanti gitu ya. Dia maunya kalian yang dulu gitu. Memberikan dia kabar seperti itu ya. Yang mungkin mengertiin keadaan dia. Nah, di sini ya dia menginginkan kayak ada mungkin bisa dibilang pertemuan gitu dengan kalian ya di sini ya, menghabiskan waktu gitu ya. Dia di saat nggak ada komunikasi kayak memori kalian tuh yang mungkin lewat chat gitu, lewat pertemuan langsung, dia selalu ingat ini ya. Dia punya perasaan kangen sama kalian ya, karena menurut dia gitu kalian tuh adalah belahan jiwa dia, mungkin bisa dibilang soulmate gitu ya. Jika didiamkan nggak ada kabar, dia stuck sendiri di sini ya, kayak merasa resah gelisah menunggu kabar dari kalian. Kenapa kalian nggak hubungi dia, apakah dia punya salah atau apa gitu. Dia di sini berpikir seperti itu ya. Jadi pada intinya dia menginginkan komunikasi dengan kalian di sini. Kalau kalian yang lagi on off di sini karena ada ego yang masih membentengi, jadi kalian tuh kayak belum bisa melihat ya apa sebenarnya yang diinginkan oleh hati kalian masing-masing di sini, terutama dianya sih ya. Kalau kalian tuh lebih nyeseknya itu nggak direspon gitu. Kalau mau mungkin mengirim pesan ke dia lagi tuh kayak mikir banget gitu, kayak takut diabaikan juga gitu ya. Jadi ada suatu perasaan takut nggak direspon atau seperti apa ya di sini ya. Oke, nih ya, sebenarnya dia ingin berkomunikasi dengan kalian di sini ya, cuman ada egonya juga karena terlihat dia sebenarnya bahagia di saat ada komunikasi dengan kalian ya. Dia sebenarnya happy gitu ya di saat kalian ada komunikasi dengan dia di sini ya. Ketika tidak ada berkomunikasi, dia akan pikirannya akan kacau sendiri gitu ya, merindukan kalian gitu di sini. Karena dia sendiri juga nggak tahu apa salahnya dia gitu ya di sini ya. Mungkin bisa jadi orang yang kalian tuju di luar sana itu kayak melakukan suatu perubahan itu dalam kehidupan dia itu masih belum sanggup gitu ya, masih belum bisa, masih harus dikasih tahu salahnya dia di mana gitu ya di sini ya. Walaupun mungkin umur dia mungkin udah lebih tua dari kalian ya, atau lebih muda gitu, itu pilihan kalian di sini ya. Cuman secara keseluruhan energinya dia sebenarnya selalu ingin berkomunikasi ya. Tapi setiap orang kadang ada saja ininya ya, benturannya, atau dari waktu ya, atau dari kesibukan. Dia di sini nggak bisa intens komunikasi dengan kalian sehingga ada permasalahan yang timbul. Oke, ini penjabaran analisa. Di sini ada si Scorpio, ada juga Cancer di sini ya, ada juga Leo, dan ada juga Gemini di sini ya. Jika ini tidak diresonate, jangan dipaksakan ya. Oke, salam santun untuk kalian, semoga selalu sehat. Untuk yang memilih kartu di nomor 1, sekarang Alisa ke kartu yang nomor 2. Hai, untuk yang memilih kartu di nomor 2, apa kabar ya? Semoga selalu sehat. Di sini dengan tema ya, maaf ya, di sini kayak ada suara di luar.
Alisa reading bagaimana perasaan dia di saat kalian tuh nggak ada kabar gitu ya, dan tidak menghubungi dia atau ngechat dia duluan gitu. Yang terlihat nih orang gitu ya, ketika kalian nggak ada kabar, sosmed kalian pasti jadi tempat ini dia ya, intaian dia. Kalian akan diintai ya dari segala sosmed kalian. Terlihat di sini dia akan cari tahu dari teman kalian gitu ya. Di sini apa sebenarnya yang terjadi dengan kalian. Oke. Ada shock of fun. Kayak ada semacam pemikiran yang sedikit negative thinking dari dia ya. Mungkin dia ada pikiran insecure juga gini, apakah dia sudah nggak butuh aku, atau dia memang sudah menemukan orang lain yang lebih memang dari aku. Itu ada pemikiran seperti itu dianya kepada kalian ya. Sebenarnya sih bukan pikiran yang bijak ya, dia berpikir seperti itu tanpa harus ini klarifikasi dulu kepada kaliannya ya. Oke. Ada Queen of Fun ya. Ya, itu dia berpikiran seperti itu ya. Dia menganggap, dan ada kayak perasaan yang sedikit insecure gitu dia. Mungkin dia udah nggak butuh gue lagi ya. Itu dia ngaco gitu dia pembicaraannya gitu. Tapi mungkin ada juga di sini yang memilih kartu nomor 2 itu kalian sudah kayak ada mau janji. Ada janji untuk kalian hidup sama-sama. Lihat sih energinya seperti itu ya. Kalian udah ada pembicaraan untuk mau ini ya, sepakat dalam hubungan itu menuju ke yang lebih serius. Ada di sini dia ingat itu sih ya, walaupun pikirannya agak bisa dibilang agak merancau dia, tapi nggak semua ya pasangan kalian seperti itu. Oke. Ada yang merasa nah di saat kalian nggak mau ngechat dia duluan gitu ya, dia di sini kayak ada perasaan dibilang apakah kalian tuh sudah nggak butuh dia, seperti itu ya. Apakah kalian tuh sudah menemukan orang yang lebih dari dia. Itu ada kayak pikiran negatif sedikit kepada kalian, dan ada perasaan insecure juga gitu ya di sini. Tapi dia di sini melihat sosok kalian tuh adalah orang yang mungkin secara status sosial kalian itu mungkin yang lebih dari dia ya, atau dianya di sini yang intinya ada perbedaan status di sini ya, yang bikin hubungan kalian bisa dibilang dari dianya berpikir kalian tuh mungkin menginginkan orang yang lebih, yang pantas untuk mendampingi kalian gitu ya. Nah, ada juga yang di kartu nomor 2 ini, jika kalian nggak ada komunikasi atau menghubungi dia, dia di sini nih tahu gitu ya, kalau kalian tuh mau mengajak dia ke ini ya, jenjang pernikahan. Intinya ada yang punya rasa percaya diri yang penuh ya, bahwa kalian tuh akan tetap menjadi milik dia, dan
kalian tuh akan selalu setia dengan dia. Ya, jadi di kartu nomor 2 itu sepertinya kayak bermacam energi ya yang terlihat di sini. Ada yang sebagian merasa insecure, ada yang sebagian percaya diri juga di sini ya, bahwa kalian tuh adalah orang yang setia gitu ya, yang bisa menjaga cinta dia gitu ya, yang bisa menjaga kepercayaan dia. Kalian diberikan suatu kepercayaan di sini oleh dia. Ya, dia menganggap kalian tuh bukan orang yang neko-neko ya, yang suka bermain hati. Mungkin dia tidak menganggap kalian tuh orang seperti itu ya. Dan kalian tuh dianggapnya orang yang spesial gitu ya. Ya, orang yang spesial. Di saat nggak bisa komunikasi dengan kalian, ada perasaan ingin menghabiskan waktu bersama gitu ya, ingin menghabiskan waktu bersama di sini, ingin bertemu ya, ada kayak perasaan kangen gitu ya, menghabiskan waktu sama-sama di sini. Tak mungkin dia itu kalau mungkin beda kota atau beda negara, di sini ingin datang gitu ya, ingin datang menemui kalian di sini gitu. Dianya terlihat dia yang nggak kuat di saat kalian nggak ngubungin ya. Lain dari kartu di nomor 1, dia minta diperjuangkan, tapi di sini dia yang nggak kuat gitu ya. Dia lebih baik berdamai saja gitu ya. Jika ada masalah dengan kalian gitu, dia lebih baik mengalah ya, mengalah biar tidak ada on off gitu ya. Namanya setiap hubungan pasti kan ada masalah gitu di sini, tapi dia berusaha untuk mengalah di sini ya, untuk mengalah dan untuk bersikap lebih dewasa gitu ya, untuk hubungan ini menjadi sesuatu yang berhasil. Dan dia, kalau kalian nggak ada komunikasi, ada seseorang mungkin yang kayak mau memprovokasi ya, hubungan kalian ini dia nggak peduli. Yang dia tahu kalian tuh setia. Bagus ya, dia percaya banget sama kalian di sini. Cuman ada dua energi yang terlihat di sini. Yang satunya ada ego ya, ada orang yang ego di luar sana yang lagi gini dengan kalian, yang berpikiran aneh tapi tetap dia mau menghubungi kalian gitu ya. Ada kayak perasaan minder ya, mungkin kalian ini kayak terbatas, seperti pemisahnya itu adalah status ya, status sosial mungkin di sini ya. Tapi semua itu ya, kalau namanya orang yang sudah suka gitu, itu tidak akan menjadi bahan pertimbangan mungkin kalau orang yang memang benar-benar tulus perasaannya gitu. Dan dia yakin kalian ini adalah orang yang bisa gitu menjaga kepercayaan ya yang dia berikan. Dia nggak ragu untuk mengajak kalian tuh ini ya, hidup sama-sama. Artinya memilih kalian itu sebagai calon istri, mungkin calon suami gitu. Dia nggak pernah ragu tentang kalian di sini ya. Cuman kayak ada satu energi yang tadi kayak merasa minder gitu ya, mungkin dengan orang tua kalian, mungkin dengan family kalian gitu ya. Dia di sini ingin memantaskan diri gitu ya, mungkin dia nggak bisa ngechat kalian gitu ya. Dia berpikiran lebih baik dia itu memantaskan diri dulu gitu ya. Jadi ada energi juga yang di sini kayak lamban gitu datangnya kepada kalian di sini ya, terlihat energinya gitu ya. Karena dianya sendiri sih yang membatasi diri gitu ya, bukan kalian yang membatasi dia, tapi dia yang berusaha membatasi dirinya sendiri dari kalian. Ada yang seperti itu, tapi tidak semua ya. Ada yang benar-benar ingin berjuang walaupun beda negara. Ada di sini ya, di kartu nomor 2, walaupun kalian tuh beda negara, dia tetap akan memegang janjinya di sini. Dia akan datang ya kepada kalian. Dan untuk kalian juga yang memilih kartu di nomor 2 di sini, kalian mendapatkan kepercayaan penuh dari dia kalau kalian adalah orang yang setia. Dan dia tidak berpikiran yang aneh-aneh gitu ya kepada kalian, karena menurut dia
kalian pasti bisa menjaga kepercayaan. Oke. Di sini ada ya energi dari Sagittarius ya, ada Libra, ada Virgo, ada juga di sini energi dari Capricorn. Oke, ada Scorpio. Cukup ya penjelasan Alisa. Sekarang Alisa ke kartu yang nomor 3. Kurang lebihnya jika ada kata-kata yang salah, Alisa meminta maaf. Oke, untuk yang memilih kartu di nomor 3 ya, sesuai dengan tema, bagaimana perasaan dia jika kalian nggak mau chat duluan atau menghubungi dia duluan atau tidak ada kabar ya. Seperti apakah ya perasaan dia? Dia yang nggak tahan ya. Jika kalian diamkan dia yang nggak tahan di sini ya. Dia pasti nyari cara untuk menghubungi kalian ya. Aku nggak mau, intinya sampai putus komunikasi ya. Dia di sini pasti dia yang akan negosiasi. Berarti dia sayang sama kalian di sini ya, untuk yang memilih kartu di nomor 3 ya. Dia bawaannya pasti kalau kalian yang lagi dekat gitu, pekerjaannya, tempat kerjanya maksudnya, di sini pasti dia ingin datang gitu, nyamperin kalian gitu ya di sini. Oke. Dia cari cara nih, gimana caranya kalau kalian lagi ngambek itu biar berhenti ngambeknya gitu. Dia nggak mau gitu. Oke. Karena mungkin bisa dibilang hubungan kalian ini sudah lama juga gitu ya. Di sini kayak ada perasaan dia tuh takut ya, takut kehilangan kalian di sini ya, takut kehilangan kalian. Dia pasti ketika kalian nggak ngubungin dia, mungkin dia punya teman dekat gitu, dia pasti akan curhat nih, ada apa gitu ya dengan kalian, kenapa kalian nggak mau hubungi dia, kenapa kalian tuh nggak mau ngasih kabar gitu ya. Mungkin ada kalian yang ini ya. Nah, terlihat sekali energinya dianya yang lebih ini ya, lebih banyak memberi di sini ya. Kalian tuh nggak dibikin terlalu nyesek banget sama dia, terlihat di sini ya. Ini orang jika kalian nggak ada kabar pasti dia panik ya, mau nggak mau dia akan curhat sama temennya. Kalau dia seorang pria gitu, maskulin, pasti dia curhat ya, kaliannya juga begitu gitu di sini ya. Intinya dia nunggu nih kabar dari kalian gitu ya. Kayak dia itu, kalian tuh adalah semangat ya, semangat hidup dia untuk menjadi, bisa dibilang lebih kuat ya, lebih kuat dalam menghadapi hidup tentunya ya, keseharian dia gitu di sini. Dia pasti akan datang nih kalau dia tahu seandainya rumah kalian, tempat itu ya maksudnya Lisa, dia pasti akan datang gitu ya, dan memberikan yang terbaik untuk kalian. Queen of Cups di sini, dimana dia ingin membahagiakan kalian gitu. Jangan sampai kalian nggak ada kabar tuh dia khawatir banget gitu loh, ada apa gitu ya dengan kalian gitu. Apalagi kalau nggak mau ngechat dia duluan, apakah dia bikin salah atau enggak gitu. Dia jadi kayak bingung sendiri gimana sih caranya biar bisa komunikasi lagi dengan kalian, biar bisa di sini, intinya biar bisa baik-baik gitu. Dia menganggap kalau ada kesalahpahaman di antara kalian di sini itu sebenarnya wajar-wajar aja gitu ya di sini ya. Dia apa ya, yang Alisa lihat di sini tuh orangnya tuh pemikirannya tuh luas banget gitu ya. Maksudnya nggak sempit banget ketika bertengkar. Ada yang sedikit-sedikit bilang break. Kalau dia nggak gitu ya di sini. Dia berusaha untuk sabar dan memahami kalian di sini. Oh ya, mungkin dia lagi butuh waktu untuk istirahat atau butuh waktu untuk sendiri, memahami dirinya sendiri gitu ya, untuk menghabiskan waktu sama teman. Jadi kalian tuh bisa menjadi diri kalian sendiri di sini ya. Kalau dibilang dia
panik nggak ada kabar, iya karena di sini ada perasaan sayang yang terlihat dan tulus yang besar gitu ya. Mungkin kalau deket tiba-tiba dia datang ke rumah kalian gitu, nyamperin kalian di sini ya, entah itu bawakan kalian makanan atau mungkin bawakan kalian hadiah yang kalian suka gitu ya. Dia akan bikin kalian di sini intinya jangan sampai merasa tersakiti gitu ya. Di waktu malam kalau kalian nggak ada kabar gitu, dia tuh nunggu gitu ya, tapi yang lebih usaha sih dianya sih gitu. Kalau kalian nggak ada kabar sampai seharian atau sampai 2 hari atau 3 hari gitu loh, dianya yang akan menghubungi di sini karena dia punya perasaan yang tulus dengan kalian ya. Dia nggak bisa cuek gitu saja gitu ya. Mungkin kalian sih kayak menganggap entah itu dia bawel atau bagaimana gitu ya. Sebenarnya sih dia ini bawelnya karena perhatian sih ya, karena sayang sama kalian, bukan karena hal yang lain. Nomor 3, untuk kartu nomor 3 karena fix dia sayang dan dia dewasa banget, bisa menghargai kalian di sini ya. Kalau ada sesuatu mungkin yang bisa dibilang dia itu kok kayak diajak bicara nggak nyambung, nggak semanis perkataan orang lain, tapi dia di sini punya perasaan yang tulus gitu. Dia lebih suka action daripada banyak bicara, gitulah karakter dia di sini. Orangnya cool ya. Di sini ada energi Leo di sini ya. Leo, Gemini, ada juga di sini Virgo ada ya energinya di sini. Ada Pisces ya. Ada Libra. Ada juga zodiak-zodiak yang lainnya yang lebih mendominasi Leo di sini. Ada Leo ya. Oke. Mungkin ini aja ya yang bisa Alisa sampaikan untuk yang memilih kartu di nomor 3. Kurang lebihnya jika ada readingan yang tidak berkenan atau kata yang kurang sopan ya, Alisa meminta maaf di sini. Oke. Salam santun, semoga kalian sehat ya. Apapun doa kalian semoga diberikan kemudahan ya dalam menjalani kehidupan ini gitu ya. Tetap berpikir positif ya. Dengan berpikir positif semua hal yang baik ya tentunya tidak lepas dari usaha dan doa ya. Semoga selalu sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.